Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi Bapak atau teman-teman yang nontonnya, entah itu pagi, siang, atau sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fatoni. Saya mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, di sini saya akan membuat video tentang analisis wacana kritis model semiotika Roland Barthes. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS yang diberikan sama Bapak. Oke, langsung saja ke latar belakang masalah ya. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI, khususnya ChatGPT, telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dan penelitian. ChatGPT menawarkan kemudahan luar biasa dalam mengakses informasi, merangkum literatur, hingga membantu penulisan karya ilmiah dan tugas akademik. Dengan kemampuannya, itu bisa memberikan jawaban instan dan penjelasan kontekstual, sehingga ChatGPT bisa mempercepat proses belajar dan meningkatkan efisiensi penyelesaian tugas. Namun, teman-teman, di balik manfaat tersebut, kekhawatiran sering muncul bahwa ChatGPT justru dapat menjadi pembunuh ilmu pengetahuan, seperti itu. Selanjutnya ada analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis atau AWK adalah pendekatan multidisipliner yang bertujuan untuk mengkaji wacana sebagai praktik sosial dengan menyoroti hubungan antara bahasa, kekuasaan, ideologi, maupun konteks sosial. Ada 4. Nah, pendekatan itu tidak hanya mempelajari teks secara linguistik saja, tetapi juga itu bisa menganalisis bagaimana teks mencerminkan dan membentuk struktur sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Analisis wacana kritis juga digunakan untuk membongkar makna tersembunyi dalam wacana serta mengkritisi bagaimana sih bahasa digunakan untuk mempertahankan dan menentang struktur kekuasaan tersebut. Semiotika Roland Barthes. Semiotika Roland Barthes ialah pendekatan analisis tanda yang membagi makna menjadi 2 tingkatan utama saja. Yang pertama itu ada denotasi, yang kedua itu ada konotasi. Ada 2 ya. Yang pertama, denotasi adalah makna literal atau dasar dari sebuah tanda, yaitu apa yang tampak secara langsung dan nyata atau real gitu. Konotasi adalah makna tambahan yang muncul dari konteks budaya, sosial, dan pengalaman yang melekat pada tanda tersebut. Sehingga itu bisa menghasilkan interpretasi yang lebih kaya dan kompleks. Barthes juga mengembangkan konsep mitos sebagai tingkat makna ketiga, yaitu sistem makna yang terbentuk dari konotasi dan berfungsi sebagai ideologi atau narasi budaya yang dinaturalisasikan dalam masyarakat, seperti itu. Nah, semiotika Roland Barthes memiliki 3 tingkatan makna utama dalam proses signifikannya. Ketiga tingkatan tersebut membentuk proses signifikan berlapis yang memungkinkan sebuah tanda tidak hanya memiliki makna literal saja, tetapi juga ia memiliki makna kultural dan ideologis yang lebih kompleks, seperti itu. 3 tingkatannya itu, yang pertama itu ada denotasi, yang kedua itu ada konotasi, yang ketiga itu ada mitos. Ada 3, teman-teman ya. Teknik pengumpulan data, yang pertama itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan memahami dan menganalisis data yang diperoleh dari berita harian. Di sini saya mengambil berita harian dari kompas.com yang mengangkat kasus ChatGPT dituntut karena asbun. Asbun itu asal bunyi ya, teman-teman. Yang dimana ChatGPT dituntut karena asbun, tuding pria tak bersalah pembunuh. Nah, teks yang dianalisis yaitu sumber data primer berupa analisis teknologi dan hukum langsung dengan proses membaca dan memahami dari media artikel Kompas. Teknik analisis data, analisis teks terdiri atas 3 tingkatan utama. 3 tingkatan utama dalam analisis teks yaitu denotasi, konotasi, dan mitos, seperti yang saya bilang sebelumnya. Kemudian mencari dan mengklarifikasi kalimat dan makna sesuai dengan 3 elemen utama yang barusan saya sebutkan. Pembahasan media yang dianalisis, yaitu media yang saya analisis itu media yang berjudul media artikel yang berjudul Asbun Parah, ChatGPT tuding orang tak bersalah jadi pembunuh. Nah,
yang itu membahas kasus ChatGPT menuduh seorang pria yang dari Norwegia yang dituduh tak bersalah sebagai pembunuh anaknya. Gitu. Yang pertama, makna denotatif. Pada tingkatan denotatif, keliru dengan menuduh Arve Hagelmar Holman atau pria Norwegia sebagai pelaku pembunuh dari 2 anaknya. Dituduh loh menjadi pelaku pembunuh 2 anaknya. ChatGPT menyatakan Holman dihukum 21 tahun penjara padahal ia pernah terlibat kejahatan. Nah, informasi itu disertai detail pribadi akurat seperti jumlah anak, jenis kelamin, dan kota tempat tinggal Holman pun disertai dalam detail pribadinya yang dijelaskan itu, seperti itu. Yang kedua, makna konotatif. Yang kedua, makna konotatif ini dibagi menjadi 2 gitu. Yang pertama itu ChatGPT sebagai asbun. Nah, istilah asbun yaitu asal bunyi yang mengkonotasikan ketidakandalannya, ketidakteraturannya, dan ketidaktanggung jawabnya dalam menghasilkan informasi gitu. ChatGPT direpresentasikan sebagai entitas yang sembrono dan berpotensi merusak reputasi individu, seperti itu. Yang kedua ada metafora atau pembunuh. Metafora pembunuh, seperti itu. Tuduhan ChatGPT sebagai pembunuh tidak hanya merujuk pada kesalahan informasi kriminal saja, tetapi juga menyiratkan ancaman terhadap kebenaran ilmiah dan kepercayaan publik pada teknologi AI. Yang ketiga ada mitos, di mana mitos itu menurut Bart Hess, mitos adalah narasi budaya yang dinaturalisasikan. Nah, dalam kasus ini mitos terbentuk adalah AI sebagai perusak kebenaran. ChatGPT diposisikan sebagai ancaman terhadap otoritas ilmu pengetahuan karena yang pertama, kemampuannya menghasilkan teks meyakinkan tanpa pemahaman mendalam. Yang kedua, ketergantungan pada korelasi data atau pattern recognition, alih-alih analisis kritis yang dianggap mengikis esensi keilmuan. Yang ketiga ada representasi. Ini menguatkan ketakutan budaya bahwa teknologi akan menggantikan manusia dalam menafsirkan realitas sehingga membunuh proses pencarian pengetahuan yang otentik, seperti itu. Yang keempat ada ideologi tersembunyi. Di sini ideologi tersembunyi dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu skeptisisme teknologi. Nah, artikel ini mereproduksi ideologi yang menyatakan bahwa AI dan menuntut regulasi ketat. ChatGPT dianggap tidak mampu memisahkan fakta atau dari fiksi, sehingga perlu dikontrol agar tidak merusak tatanan sosial. Seperti itu. Yang kedua itu otoritas manusia vs mesin. Terdapat kepercayaan bahwa ilmu pengetahuan harus tetap berada di tangan manusia yang entitasnya yang mampu berpikir kritis dan bertanggung jawab, seperti itu. ChatGPT sebagai mesin dianggap tidak memiliki kapasitas etika untuk mengelola informasi-informasi yang lebih dalam, seperti itu. Yang ketiga ada proteksionisme pengetahuan. Nah, mitos ini mencerminkan keinginan untuk mempertahankan hierarki pengetahuan tradisional atau akademisi media terverifikasi dan menolak redistribusi otoritas ke sistem AI-nya, seperti itu. Yang terakhir ada kesimpulan teman-teman. Kesimpulannya yaitu representasi ChatGPT sebagai pembunuh kuasa ilmu pengetahuan. Dalam artikel tersebut tidak hanya menyoroti risiko teknis saja, tetapi juga itu memperkuat narasi budaya tentang perlawanan terhadap dominasi teknologi dalam ruangan pengetahuan. Melalui lensa Barnes, mitos itu ia mengekspresikan ketakutan akan hilangnya kontrol manusia atas kebenaran sebuah ideologi yang menuntun keseimbangan antara inovasi AI dan perlindungan nilai-nilai keilmuan, seperti itu. Sekian video dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan kurang-kurangnya ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.